Selamat pagi pemirsa, senang sekali Update News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Keremi Sarifayani, inilah sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semuanya telah kami rangkum dalam Update News hari ini. Keamanan jelang pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres 2024 dipertebal baik dari dalam maupun luar gedung MK. Barier beton dan kawat berduri juga dipasang di depan gedung MK dan beberapa titik lokasi. Konflik agraria yang terjadi di 3 desa di Kabupaten Bogor menimbulkan kericuhan. Warga beserta mahasiswa turut ikut melakukan aksi di depan gedung Bupati Kabupaten Bogor. Kopi Good Day DBL Festival 2024 telah mencapai puncaknya. Pekan festival basket pelajar terbesar di Indonesia itu berakhir pada Minggu 28 April 2024. Tempe merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang telah mendunia. Kalau teknologi sudah merubah sebagian besar kehidupan, berbeda halnya dengan tempat produksi tempe milik Haji Jafar yang masih menggunakan mesin tradisional namun tetap eksis hingga belasan tahun. Bogor, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan sebuah permata bersejarah yang tak tergoyahkan. Wihara Mahabrahma atau dikenal juga sebagai Kelenteng Pankobio, merupakan kelenteng tertua di kota Bogor bahkan di Nusantara. Puncak memang tidak pernah kehabisan wahana wisatanya. Kali ini ada hutan menyala Riverside yang dulunya bernama Cimory Riverside. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata yang seru dengan hiasan lampu-lampu estetik yang menyala indah ketika hari sudah mulai gelap. Berita pertama diawali dengan informasi terkait kondisi keamanan jelang putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April 2024. Kondisi keamanan jelang putusan ini dipertebal dengan mengerahkan sejumlah aparat di berbagai titik lokasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kondisi pengamanan di Mahkamah Konstitusi jelang putusan Pilpres 2024 ini, sudah ada jurnalis Update News, Novi Karyanti, langsung dari lokasi. Selamat pagi Novi, bagaimana terkait kondisi keamanan jelang putusan Pilpres 2024 ini? Ya, selamat pagi Nisa dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di kawasan gedung Mahkamah Konstitusi yang dimana hari ini merupakan hari pembacaan hasil putusan sengketa Pilpres 2024. Terpantau kondisi keamanan jelang pembacaan hasil putusan sidang terpantau aman dan juga kondusif sejak kemarin hingga jam 8 pagi hari ini. Selain itu, pihak MK juga sudah berkoordinasi kepada berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan di sejumlah titik lokasi. Pengamanan dan pengawasan ini dilakukan sebagai upaya untuk antisipasi terhadap terjadinya kondisi-kondisi yang tidak kondusif. Sejumlah skema menjaga keamanan disiapkan aparat kepolisian jelang pembacaan putusan MK terkait PHPU Pilpres 2024. Barier beton, kawat berduri, dan juga posko keamanan didirikan pada beberapa titik lokasi. Sementara itu, di pelataran gedung juga terlihat penjagaan personil kepolisian yang dilengkapi senjata laras panjang. Yang sekarang ini mungkin lebih diperketat karena memang ini kan keputusan akhir. Jadi dari kami TNI Polri itu memaksimalkan bagaimana caranya agar bisa mengantisipasi masyarakat itu tidak anarkis dan tidak mengantisipasi yang nggak merugikan, maksudnya merugikan masyarakat yang lain yang mungkin sedang bekerja. Sebagai bentuk keamanan, polisi juga sudah menutup sebagian jalan menuju gedung MK, tepatnya di ujung Jalan Merdeka Barat dekat Patung Kuda. Penutupan jalan itu dilakukan guna mengantisipasi pergerakan massa yang akan melakukan demonstrasi. Baik, itu dia yang dapat kami laporkan. Saya Novi Karyanti dari Jakarta Pusat kembali ke studio. Baik, terima kasih Novi atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Berita selanjutnya yaitu adanya aksi massa yang digelar di depan gedung Bupati Kabupaten Bogor berlangsung ricuh. Diketahui aksi yang dilakukan lantaran adanya konflik agraria di 3 desa. Berikut berita selengkapnya. Konflik agraria di 3 desa di Kabupaten Bogor merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan penguasaan tanah dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya agraria. Penyebab konflik tersebut bersumber dari berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Salah satunya yaitu konteks ketidakadilan politik alokasi tanah yang cukup ekstrim. HGU yang sebetulnya sudah habis tahun 2013. Nah, perpanjangan ini yang mereka protes. Dan maunya tanah itu sebetulnya diredistribusi kepada penduduk.
Aksi massa yang memperjuangkan hak tanah tersebut terus berlangsung. Suasana saling sorak orasi pun terdengar lantang di depan gedung Bupati Kabupaten Bogor. Mereka berharap pemerintah bisa turun langsung dan memberikan penjelasan terkait konflik agraria yang hingga kini belum usai. Beralih ke berita selanjutnya, yaitu informasi terkait puncak acara Kopi Good Day DBL Camp 2024 yang diselenggarakan di kota Kasablanka, Jakarta. Selama 3 hari terakhir, Kopi Good Day DBL telah menghadirkan serangkaian games menarik dan juga penampilan artis keren. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait keseruan puncak acara DBL Fest 2024 ini, sudah ada jurnalis Update News, Novi Karyanti, langsung dari lokasi. Selamat pagi Novi, bagaimana keseruan puncak acara DBL Fest 2024 ini? Ya, selamat pagi Nisa dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta, yang dimana hari ini merupakan hari terakhir dari perjalanan para campers di Kopi Good Day DBL Camp 2024. Nah, untuk di acara puncak ini nantinya juga akan diumumkan 12 pemain beserta dengan 2 host terbaik yang layak untuk menjadi Kopi Good Day DBL Indonesia All Star 2024. Nah, untuk mereka yang terpilih nantinya juga akan diberangkatkan ke Amerika Serikat untuk bersaing dan juga berlatih bersama dengan para pelatih dari top NBA. Kopi Good Day DBL Camp 2024 merupakan pemusatan latihan basket pelajar terbesar di Indonesia. Sejak 2010, DBL Camp selalu digelar di Surabaya, Jawa Timur, kota kelahiran dari Liga Basket DBL. Namun, sejak 2023 DBL Camp diselenggarakan di Jakarta. Para student atlet yang terpilih dalam DBL Camp merupakan Kopi Good Day First Team and Kopi Good Day Second Team Honda DBL with Kopi Good Day 2023-2024 yang digelar di 30 kota dan 22 provinsi se-Indonesia. Bener semangat, seru, kita benar-benar main sana sini bareng teman-teman dan serunya DBL tahun ini keren banget. Pada puncak acara ini akan diumumkan 12 atlet terbaik yang akan diberangkatkan ke Amerika untuk belajar, berlatih, dan berkompetisi di sana. Selamat kepada 12 atlet terpilih dan selamat untuk berproses kembali. Dari Jakarta, Update News melaporkan. Setelah rangkaian berita terkini, kini saatnya kami menggali cerita-cerita unik yang memberikan perspektif berbeda tentang kehidupan di sekitar kita. Dalam rangkaian segmen feature kali ini, kami akan mengawalinya dengan membawa Anda untuk mengenal lebih dekat ke salah satu warisan kuliner Indonesia yang telah mendunia, yaitu tempe. Namun bukan sembarang tempe, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu produksi tempe yang telah berdiri belasan tahun di Kabupaten Bogor. Di tengah perkembangan zaman, ada satu tempat yang tetap setia menjaga keaslian dan tradisi pembuatannya secara turun-temurun. Tempe, dikenal sebagai makanan khas Indonesia, memiliki proses pembuatan yang tidak hanya menarik, tetapi juga kaya akan nilai budaya. Di Kabupaten Bogor, terdapat sebuah usaha keluarga yang telah menggeluti bisnis pembuatan tempe ini selama lebih dari 1 dekade. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Novi Karyanti di Berita Harian Update News edisi weekend. Nah, pada kesempatan kali ini kita udah ada nih di salah satu tempat produksi tempe tradisional di Kabupaten Bogor, tepatnya di dekat Pasar Ciluar. Nah, keunikan dari tempat ini yaitu di tengah persaingan tempat produksi tempe menggunakan mesin modern, ternyata tempat ini masih mempertahankan produksinya dengan menggunakan mesin yang tradisional. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, yuk kita masuk ke dalam untuk intip nih gimana sih proses dari pembuatan tempe ini. Yuk, ikutin keseruannya. Jalan Lebak Pasar Ciluar, Desa Cijujung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, menjadi tempat penuh edukasi dalam proses salah satu kuliner Nusantara. Pak Jafar, seorang pemilik usaha pembuatan tempe ini, telah memproduksi tempe selama kurang lebih 15 tahun. Sejarah berdirinya usaha ini berawal dari kisah Pak Jafar ketika merantau bekerja di Jakarta. Saat itu, beliau seringkali diajak oleh sanak saudara yang memiliki usaha pembuatan tempe untuk membantunya. Berawal dari hal itu, Pak Jafar kemudian terinspirasi dan memiliki niat untuk membuka usaha serupa di kampung halaman Kabupaten Bogor. Dengan dukungan saudara dan keluarga serta ilmu yang sudah didapat, akhirnya Pak Jafar membuka usaha pembuatan tempe yang hingga kini masih eksis memproduksi. Tapi rasanya kok asam sih gitu kan. Terus banyak tantangan-tantangan, misalkan kedelainya kurang bagus, jamurnya kurang padat gitu kan. Itu kendala-kendala.
Ya itu seiring berjalan waktu pasti kendala-kendala itu pasti akan muncul kalau kita menjadi tukang tempe gitu kan. Terus berupaya dan memberikan yang terbaik, menjadi semangat Pak Jafar dan karyawan yang bekerja untuk menghasilkan tempe setiap harinya. Setiap harinya, produksi tempe di tempat ini dapat memproduksi tempe dengan bahan sebanyak 7 kuintal. Tempe di sini diproduksi dengan menggunakan kedelai pilihan yang berkualitas. Adapun proses pembuatan tempe di sini dimulai dari pemilihan kedelainya. Kedelai yang digunakan haruslah bersih dan bebas dari kotoran. Setelah pemilihan, kedelai pun direndam dalam air bersih selama beberapa jam, yang bertujuan untuk melunakkan kedelai tersebut. Setelah perendaman, kedelai kemudian direbus hingga matang. Proses perebusan ini penting untuk memastikan kedelai cukup lunak dan siap untuk di tahap fermentasi. Setelah direbus, kedelai pun didinginkan dan kulit arinya pun dilepas. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan dan keahlian agar hasilnya maksimal. Namun di tempat ini, untuk penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin khusus. Tahap berikutnya adalah proses inokulasi, di mana kedelai yang sudah dikupas dicampur dengan ragi tempe. Fermentasi adalah kunci dalam pembuatan tempe. Proses ini memakan waktu sekitar 24 hingga 48 jam di suhu ruang. Fermentasi dilakukan dengan memasukkan kedelai dan ragi ke dalam bungkusan daun pisang atau plastik yang memiliki lubang kecil-kecil untuk sirkulasi udara kemudian dirapatkan. Kalau biasanya kita melihat proses penutupan menggunakan api lilin yang panas, uniknya di sini dirapatkan menggunakan setrikaan. Kreatif sekali bukan? Kebanyakan dijual di pasar-pasar gitu, termasuk Pasar Bogor, Pasar Cilowar gitu kan. Sebagian ada yang ngambil ke sini, misalkan kayak catering, terusan dan yang lainnya gitu. Sebagian gitu, tapi kecil. Tempat produksi tempe tradisional ini sudah memiliki banyak langganan konsumen terutama untuk skala besar. Harga satuan tempe yang dijual mulai dari Rp3.000 hingga ukuran besarnya mencapai Rp25.000. Tidak heran, tempat produksi tempe Pak Jafar bisa mendapatkan omset yang luar biasa dalam sebulan yang mencapai hingga kisaran 300 juta. Beralih ke berita feature selanjutnya, kali ini Update News akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat yang penuh dengan kekayaan budaya dan juga sejarah, yakni Kampung Pulau Gelis di Kota Bogor. Tempat ini tidak hanya dikenal dengan keindahan alamnya saja, tetapi juga dengan keberadaan Kelenteng Pankobio yang syarat akan nilai-nilai spiritual dan juga budaya Tionghoa. Bogor, kota yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan sebuah permata bersejarah yang tak tergoyahkan. Wihara Mahabrahma atau dikenal juga sebagai Kelenteng Pankobio merupakan kelenteng tertua di Kota Bogor bahkan di Nusantara. Kelenteng ini terletak di sebuah pulau kecil di tengah sungai Ciliwung, yaitu Pulau Gelis. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di depan Kelenteng Pankobio yang ada di Pulau Gelis, Kota Bogor. Yuk, ikutin kita ke dalam. Sebelum menjadi kelenteng, tempat ini digunakan sebagai tempat peristirahatan oleh Raja Prabu Siliwangi pada zaman Kerajaan Pajajaran yang dibentuk pada tahun 1482. Adapun keunikan dari Kelenteng Pankobio ini, yaitu menjadi tempat ibadah oleh 3 agama sekaligus, yaitu Buddha, Islam, dan Konghucu. Di dalamnya juga terdapat batu dari zaman Megalitikum dan petilasan dari ulama penyebar agama Islam serta anggota kerajaan Pajajaran. Mengenai sejarah daripada Kelenteng Panko atau disebut juga Wihara Mahabrahma, ini bukan didirikan tapi ditemukan pada tahun 1703 oleh salah satu tim ekspedisi dari Belanda, yaitu yang dipimpin oleh Abraham van Riebeeck. Ketika memasuki ruangan Kelenteng Pankobio, kita akan langsung disuguhkan dengan altar yang menghadap pintu utama. Altar itu terdiri dari beberapa dewa, yang salah satunya yaitu Dewa Panko, dewa tertinggi yang disembah di kelenteng ini. Adapun di sisi kanan altar, terdapat batu besar peninggalan zaman Megalitikum. Menurut kepercayaan, batu ini dapat memberikan rasa rileks dan tenang, bahkan mengurangi rasa pegal-pegal ketika bersandar di batu tersebut.
Di belakang kelenteng Pankobio, terdapat ruangan memanjang dengan 2 batu besar, petilasan Mbah Sake dan Eyang Jayaningrat. Di sini juga biasa digunakan oleh umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat. Adapun di sisi kanan kelenteng, terdapat petilasan Eyang Prabu Surya Kencana dengan patung harimau, macan, dan sebuah arca kura-kura berukuran besar. Bersebelahan dengan petilasan juga terdapat makom Mbah Imam, leluhur penyebar agama Islam pada zaman Kerajaan Pajajaran. Arsitektur bangunan dari kelenteng Panko juga memiliki keunikan tersendiri. Kalau biasanya kelenteng didominasi dengan warna merah dan emas, berbeda halnya dengan kelenteng Pankobio yang terdapat warna tambahan hijau dan payung, yang memberikan makna menjunjung langit kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain menjadi pusat kegiatan agama bagi masyarakat keturunan Tionghoa dan agama Islam, kelenteng ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2012 karena warisan sejarah purbakala yang terkandung di dalamnya seperti batu-batu besar dari zaman Megalitikum. Baik pemirsa, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, Update News akan mengajak Anda kembali untuk mengunjungi sebuah tempat wisata yang ada di puncak Kabupaten Bogor. Adapun keunikan dari tempat wisata ini bukanlah seperti tempat wisata lainnya, melainkan layaknya negeri dongeng yang penuh akan gemerlap lampu warna-warni. Penasaran apa nama tempatnya? Yuk ikuti keseruannya. Puncak memang tidak pernah kehabisan wahana wisatanya. Kali ini ada hutan menyala Riverside yang dulunya bernama Cimory Riverside. Lokasinya tepat berada di Jalan Raya Puncak Gadok, kilometer 77, Lewi Malang, Cisarua, Kabupaten Bogor. Baik pemirsa, saat ini kita sudah ada di depan pintu masuk untuk ke tempat wisata yang kita mau, yaitu di Hutan Menyala Riverside. Sama seperti namanya, Hutan Menyala Riverside sangat cocok dikunjungi pada malam hari. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata yang seru dengan hiasan lampu-lampu estetik yang menyala indah ketika hari sudah mulai gelap. Tidak hanya itu, Anda juga akan diajak sedikit berpetualangan sebelum memasuki ke kawasan hutan yang cantik ini. Anda akan melintasi sebuah jembatan kayu dengan penerangan lampu kuning untuk memasuki area Forest Walk. Di dalam area wisata sendiri, Anda akan dimanjakan dengan proyeksi lampu bergambar yang terpantul dari atas permukaan batu. Di sini Anda akan menjumpai beragam batu aneka warna yang mirip dengan polkadot yang bertebaran. Spot lain yang juga menarik adalah jembatan titian langit. Jembatan ini dirancang sedemikian rupa untuk memberikan sensasi seolah-olah sedang berjalan di atas awan bak cerita dongeng. Menurut aku sih worth it banget ya, soalnya di sini spot fotonya banyak, sama enak juga gitu. Enak pemandangannya ya? Ya, Tahu tempat ini dari mana Kak? dari Instagram sama TikTok. Selain melihat indahnya gemerlap lampu warna-warni, kalian juga bisa melihat hewan-hewan lucu yang ada di sini loh, seperti sapi, monyet, kelinci, dan burung hantu. Bonusnya, kalian bisa berfoto dengan hewan di sini seperti burung hantu yang satu ini. Terakhir, untuk lebih berasa vibes di dunia dongengnya, di sini kalian juga bisa loh untuk cobain face painting yang harganya cuma 25.000. Pilihan gayanya banyak banget yang kalau kamu bingung bisa langsung tanya rekomendasi ke penjaganya yang paling favorit yang mana, nanti kamu akan diberikan beberapa pilihannya. Nah, ini dia hasilnya. Lucu banget kan? Gimana? Udah penasaran belum dengan Hutan Menyala Riverside? Buat Anda yang ingin berlibur ke sini, harga tiketnya sangat terjangkau yaitu sebesar Rp20.000 dan nantinya Anda bisa tukarkan setiap satu tiket dengan gratis satu yogurt Cimory. Baik pemirsa, demikianlah rangkaian berita kami dalam edisi Juni 2024. Saya Glennis Sarifayani bersama tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan update news di jam yang sama. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.